Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita kenikmatan iman Islam dan kenikmatan hidup bahagia, dan sampai bisa bertahan sampai saat ini, sampai bisa melewati bencana pandemi atau virus COVID-19. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang sampai detik ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga kita sampai saat ini bisa menikmati cahaya Islam, bisa tenang mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sehingga sampai detik ini kita bisa tenang memuji beliau, memuji Rasulullah SAW yang saat ini bertepatan dengan hari kelahiran beliau, yaitu 12 Rabiul Awal. Meskipun sekarang tanggal 20 Rabiul Awal, tetapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang menyukai sesuatu pasti banyak menyebutnya. Jadi bukan hanya cinta kepada kekasihnya saja, cinta kepada calon istrinya saja, tetapi cinta kepada Rasulullah SAW yang akan memberikan kita syafaat, dan semoga dan senantiasa syafaat beliau tercurah dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi makna sholawat ketika kita memeluk Islam, atau mungkin kita Islam karena keturunan. Bagaimana kalau saudara kita yang baru memeluk Islam, atau dalam istilah mu'allaf, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi apa yang kita lakukan saat ini memperingati. Jadi setiap tahun, bukan hanya setiap tahun saja, bahkan setiap hari, Allahumma sholli ala Muhammad di dalam sholat kita, dalam tahiyat pertama atau tahiyat terakhir kita selalu menyebut, atau dalam putaran tahun kita selalu memperingati, ingat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berarti dia bertolak belakang dari ingat kepada Rasulnya, maka bagi dia kehidupan atau penghidupan yang sempit. Wa nahsyur yaumal qiyamati a'ma. Maka akan kami himpun mereka di hari kiamat dalam kondisi buta. Sholawat bukan hanya untuk orang-orang yang bersih, orang yang taat, orang yang ahli ibadah. Bahkan orang-orang yang maksiat, orang kotor pun boleh bersholawat. Karena Rasulullah SAW bukan nabinya orang baik saja. Rasulullah SAW nabinya orang buruk juga. Harapannya ketika orang melakukan keburukan, ketika akhir hidupnya bertobat dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita sampai akhir hayat kita mendapatkan peringkat husnul khotimah. Jadi sholawat ini sebenarnya pelaksanaan atau implementasi dari rukun Islam, asyhadu alla. Jadi kita bukan hanya bersaksi di dalam lisan, tetapi terus menerus kita lakukan karena bukti cintanya kita. Berarti aktsaru min dzikri. Berarti kalau menyukai sesuatu apa saja, jadi fitrah sudah. Seseorang yang menyukai apa saja, baik itu benda mati atau benda hidup, pasti dia akan selalu menyebutnya. Dan juga di dalam rukun iman, yaitu iman kepada Rasul.
Rasul semuanya, dan kita punya Rasul yang hebat yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersolawat sebagai bukti fakta. Jadi kalau mungkin yang sholatnya masih bolong-bolong, mungkin ini adalah awal taatnya, awal kita wa may yuti'illah war rasul. Jadi faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi wa may yuti' itu fi'lul mudhari'. Jadi yuti itu atau ayuti itu fi'lul mudhari'. Berarti apa yang dilakukan sekarang atau yang akan datang. Saya taatnya baru ini, Pak Ustaz. Saya baru melakukan sholat duhur saja. Jadi sholat keempatnya belum. Jadi yang dinamakan yuti itu proses menjadi insan sampai kita dapat husnul khotimah, itu peringkat yang sempurna sudah. Jadi mungkin beberapa tahun setengah hidup kita mungkin buruk, mungkin 5 tahun terakhir sampai kita meninggal, kita mendekat. Jadi mendekat. Kalau dulu adalah mendekatnya kepada para nabi, kalau saat ini bisa mendekatnya kepada as-siddiqin, yaitu bisa dikatakan para wali, wasyuhada, orang-orang yang memperjuangkan Islam, dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo. Jadi merekalah orang-orang atau teman terbaik kita. Jadi orang-orang yang membawa kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Jadi kita selalu meminta, Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin. Kita pengen bahagia. Jadi bukan cukup bahagia saja, tetapi bahagia yang diterima. Seluruh hajat dan doa kita diterima, bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk keluarga kita atau bahkan sampai keturunan kita yang terakhir. Wala taj'alna minal asyqiya'il mardudin. Dan jangan, Allah ya Allah, jangan jadikan kita orang yang apes. Sudah hidupnya apes, asyqiya, syaqi, mardudin, yang tertolak sama Allah, tertolak karena mungkin kita masih punya hak dan kewajiban ke manusia, bahkan punya kewajiban ke Allah yang belum dilaksanakan. Jadi hidupnya apa saja, itu yang kita hindari. Jadi sholawat ini sebenarnya langkah untuk menuju ketaatan kepada Allah, karena seringnya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW menjadi fakta bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad